Halo teman sejalan, selamat datang kembali di obrolan teman sejalan. Obrolan kita-kita yang sedang berjalan bersama di Jalan Dharma. Perkenalkan, nama saya Willy Pranata, dan mungkin teman-teman juga udah lihat ya podcast sebelumnya ada aku juga nih. Nah, di Viara kita teman-teman, yaitu Viara Maitreya Cintafoyen, ada istilah-istilah yang menggunakan bahasa Mandarin. Salah satunya adalah Jiangse atau artinya penceramah. Dan di samping aku sudah ada penceramah bermarga Tai, atau kita sebut dengan Tai Jiangse. Halo Tai Jiangse, apa kabar? Hai Willy, apa baik, kabar? Tai Jiangse? Baik dong. Baik, aku juga baik dong. Senang banget ya ketemu sama Tai Jiangse. Hari ini auranya beda emang kalau penceramah ya. Bisa aja Willy. Iya. Nah, Tai Jiangse dan teman-teman semua nih, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, coba teman-teman, boleh nggak tulisin nih di bawah ini, bagi teman-teman yang pernah ngalamin putus cinta dan susah move on. Coba tulis di kolom komen. Ngomong pernah nih, aku pernah putus cinta dan susah move on gitu ya. Habis itu, like dan subscribe. Niscaya kalau udah like dan subscribe pasti bisa dapat pacar. Bener begitu Tai Jiangse? Amin. Amin. Kita aminkan dulu aja teman-teman. Nah, Tai Jiangse, kita ngobrolin tentang bertahan atau move on nih Tai Jiangse. Habis putus cinta nih ceritanya. Habis putus cinta ceritanya nih ya. Nah, kalau Tai Jiangse sendiri, mantannya berapa Tai Jiangse? Kita perlu mengukur nih expertnya nih. Pertanyaan kurang relevan kayaknya. Kurang relevan ya. Kenapa? Karena apa saya walk out aja nih? Waduh, jangan dong. Kira-kira di atas 10? Saya sejujurnya saking banyaknya. saya udah punya istri loh. Oh, udah punya istri ya. Nanti kalau istri saya dengar podcast ini kan jadi masalah buat saya. Oh, artinya senang dari sekian banyak wanita yang dapetin adalah istrinya Tai Jiangse. Iya. Berarti cukup banyak lah Tai Jiangse ya. Bisa dibilang ya, begitulah ya. Oke. Tidak perlu angka ya. Tidak perlu angka lah ya. Pokoknya bisa cukup expert untuk bisa menjawab podcast kita kali ini teman-teman. Nah, Tai Jiangse ngomong-ngomong soal putus cinta, kemudian memilih untuk menunggu pasangannya atau harus move on. Tai Jiangse pernah nggak ngalamin itu? Move on. Atau nunggu dia balik. Nunggu dia aja. Siapa Memperjuangkan tahu, dia memperjuangkan lagi. dia kembali gitu Tai Jiangse. Oke. Saya pengalaman habis putus cinta di awal-awal itu memang susah move on. Susah ya. Susah. Karena kita kepikiran terus kan. Aduh. Kalau kenangannya baik banget. Kalau dia jadi istri gimana ya? Oh, aduh, iya betul. Gitu. Kalau nggak ada dia lagi gimana hidup gua gitu kan? Betul. Runtuh semuanya gitu loh. Bener. Sepi sendiri. Ada lagi nggak ya cewek kayak dia gitu kan? Tai Jiangse dari sekian banyak mantan masih mikirin itu juga ya Tai Jiangse ya? Enggak sih. Enggak sih. Masih dia dong. Masih, ya kan? masih bercanda. Bercanda, benar. Nah, Tai Jiangse, kalau kita ngomongin nih untuk teman-teman di rumah yang lagi bingung nih, galau antara nungguin dia atau move on gitu ya. Gimana sih Tai Jiangse caranya untuk kita bisa move on? Kita ngomong move on dulu nih. Gimana caranya bisa move on? Gimana caranya bisa move on? Move on. Sebenarnya gini, apa sih yang bikin kita nggak bisa move on, Will? Yang bikin kita nggak bisa move on dari dia gitu. Iya, Willy kan kayaknya expert juga ini. Wah, kalau kata teman saya ya Tai Jiangse ya, karena kenangannya terlalu indah mungkin Tai Jiangse. Kenangannya terlalu indah. Ekspektasinya udah berlebih kita ya, karena mungkin karena saking seriusnya gitu Tai Jiangse ya, mikirnya udah jauh banget gitu. Jadi ketika mengalami putus cinta, down, nggak bisa ngelupain. Menurut saya kesedihan akibat dari perpisahan itu adalah hal yang wajar. Wajar kita sedih karena biasanya bersama-sama, habis itu gak bareng lagi. Wajar itu kita stres, wajar kita sedih gitu loh. Jadi nikmatin kesedihan itu gitu loh, biar kita bisa menghargai pertemuan selanjutnya gitu loh. Jadi tapi jangan berlarut-larut kesedihannya, itu yang salah. Yang membuat kita akhirnya gak bisa ngapa-ngapain, makan jadi gak enak gitu kan, sekolah jadi gak konsen. Bangun gitu. jadi kayak gak ada jiwanya rasanya. Bangun gak ada jiwa, empty. Kosong ya. Betul. Itu semua kan mengakibatkan hal yang buruk buat kita. Mungkin kalau Anda yang sekolah, belajar, jadinya apa? Jadinya nggak konsen. Nggak konsen belajarnya. Apa yang terjadi kalau kita nggak konsen, nggak ngerjain semua pekerjaan tugas kita? Wah, berantakan nih ternyata berantakan semuanya. Betul nggak? Benar. Itulah akibat dari larut dari dalam kesedihan. Kalau larut dalam kesedihan terus menerus, itu akan berakibat buruk sama kehidupan kita kepada seluruhnya gitu loh. Gitu loh. So Will, berarti kalau pertanyaan tadi balik lagi adalah bagaimana kita caranya bisa move on gitu kan? Kita harus gini. Buddha pernah bilang ya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu sifatnya semuanya hanya sementara. Gitu loh. Betul nggak? Willy kan pernah belajar kan? Benar. Ya, bahwa
segala sesuatu di dunia itu entah semua yang berwujud lah gitu ya, dan juga pasangan kita, orang tua kita, hewan peliharaan kita, betul. semua yang kita sayangi, semua sifatnya juga sementara. Ada yang namanya pertemuan, ada juga yang namanya perpisahan. Betul. Jadi kita bertemu memang untuk berpisah pada suatu hari nanti. Bertemu untuk berpisah tadi yang saya. Exactly. Jadi dengan pemahaman ini, ya makanya saya bilang pada anak-anak muda gitu ya, biar kita bisa menghadapi sekolah kehidupan dengan nilai yang lebih baik, harus banyak belajar Dharma. Wah, belajar gitu. Dharma di vihara ya. Kita, gitu ya. Jadi di sini ketika kita mengetahui kita ketika belajar Dharma, oh memang semua hanya sementara ya. Oh ternyata memang semua pertemuan pasti ada perpisahannya. Ya. Termasuk orang tua kita. Semakin tua setiap harinya akan pergi meninggalkan kita. Ada usianya. Hewan peliharaan kita sayangi apapun itu, ya akan meninggalkan kita. Gitu. Apalagi cuma pacar. Wah. Gitu loh. Jadi kalau kita memahami bahwa segala sesuatu itu hanya sementara, maka ketika tiba saatnya untuk berpisah, kita akan lebih menerima. Luar biasa dalam nih. Jadi ketika kita jangan ngomongin dulu gimana cara untuk move on. Tapi menyadari dulu mungkin saya bahwa semua dunia ini bukan cuma masalah pacar nih, tapi semua yang kita punya, harta kita, kedudukan kita, jabatan orang tua, apapun, semua cuma sementara. Betul. Gitu, bukan yang sejati. Betul. Nah, yang sejati tuh kalau mungkin untuk orang-orang teman-teman yang nggak tahu mungkin bingung nih yang saya di rumah ya, teman sejalan ya. Apa sih yang sejati itu gitu? Ya, mungkin sebelum kita ngomongin itu, Will, jangan sampai ini salah ditangkap nih sama teman-teman yang ada di rumah gitu kan. Waktu saya bilang bahwa semua hubungan itu cuma sementara, berarti habis itu ya udah putus aja sekarang kita. Oh iya, jangan juga teman-teman ya, jangan ya. Bukan begitu loh. Karena ini sementara, ya udahlah kita nggak usah pulang ke rumah lah, nggak usah berbakti sama orang tua gitu kan. Bukan gitu juga. Tapi dengan pemahaman bahwa segala sesuatu itu adalah sementara, maka kita harus menyayangi ketika kita punya waktu itu bersama dengan dia. Kalau kamu punya pacar, kalau kamu tahu waktu itu hanya sementara, kamu pastikan kamu berikan diri kamu versi yang terbaik buat dia. 120% kamu kasih dia, gitu loh. Kalau kamu punya orang tua, gitu kan, kamu berikan yang versi yang terbaik buat kamu, karena kamu tahu orang tua cuma sementara, kita cuma sementara. Kita nggak ada yang bertahan selamanya kan, awet muda terus, sehat terus, nggak ada kan. Akan memutih juga. Ya ini contohnya saya nih, memutih gitu. Semua sementara. Sementara. Jadi karena semua sementara, pakailah yang sementara ini untuk kita berikan yang terbaik sama orang-orang yang kita ketemu gitu loh. Sekarang mungkin kamu ketemu pacar, jadi next time ketika kamu punya pacar, kamu berikan yang terbaik yang kamu bisa. Menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Bukan menuntut dia untuk jadi yang terbaik. Kamu jadi yang terbaiknya versi kamu dulu. Gitu kan? Nah, berikan itu baru ketika suatu hari terjadi perpisahan, tidak ada penyesalan dalam hati kita. Karena kita sudah memberikan yang terbaik buat dia. Untuk dia. Betul. Dan kita tahu ketika berpisah, bukan kita tanpa ada perlawanan. Artinya kita juga berusaha untuk mempertahankan dong. Tapi ketika usaha mempertahankan ini tidak mendapatkan satu jawaban, satu balasan, maka berarti emang saatnya ini selesai. Emang jodohnya mungkin cuma sampai pacaran itu udah. Itu dia, jagain jodoh orang. Jagain jodoh orang ya. Gitu loh. Oke, jadi menarik nih. Nah, Teh Changse, kalau misalkan ada nggak sih mungkin Dharma Buddha ya untuk teman-teman yang lagi patah hati, yang lagi susah move on, di tahap bingung harus nunggu atau harus move on, ada nggak sih Dharma Buddha yang ngomong apa yang harus lakuin gitu di saat itu, di titik itu gitu? Ya, jadi kalau belajar Dharma Buddha ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa agama Buddha itu mengajarkan kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan tapi bukan kebahagiaan duniawi saja, tapi kebahagiaan yang sejati. Tadi kan Willy sempat tanya, apa sih yang sejati gitu kan? Sejati itu ya berarti yang sifatnya itu selamanya gitu. Yaitu apa? Kita segala sesuatu di dunia itu sifatnya sementara. Kita pakai apa yang sementara itu untuk membina kita yang sejati. Apa sih yang sejati? Yaitu rohani diri kita. Gitu loh. Artinya apa? Artinya kita cari kebahagiaan sejati itulah kebahagiaan yang ketika kita ini, salah satu contohnya adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Salah satunya gitu. Jadi ketika kita berhasil membahagiakan orang lain gitu kan, artinya kita berdampak lah buat orang lain gitu ya, bermanfaat buat orang lain, itu sebenarnya kebahagiaan sejati. Kan kita diminta untuk mengejar, bukan mengejar ya, tapi kita menemukan kebahagiaan itu. Karena kalau dicari kebahagiaan itu di mana jalannya gitu, nggak ketemu. Karena kebahagiaan adalah jalannya.
Kebahagiaan adalah jalannya justru. Itu dia. Wow. Ketika kamu bahagia, kamu lagi jalan di sesuatu yang sejati itu. Gitu. Ya, kamu nanti makanya kalau ketika kamu berpasangan sama orang gitu ya. Pasangan ini ya dan kamu sendiri sebagai pasangan dia, apakah saling memberikan kebahagiaan? Saling memberikan manfaat? Atau justru malah ketika kamu pacaran sama dia nggak saling memberikan manfaat? Toxic hubungannya. Toxic relationship gitu. Ya iya. ngomongnya. Ya kan kalau ternyata begini, nah ini bukan pasangan yang tepat dan tidak perlu kamu pikirin mau move on atau kamu bertahan, buru-buru move on. Buru-buru tinggalin. Ya tapi kita udah bener belum? Gitu. Jadi kitanya benerin diri kita dulu, gitu kan? Jadi pasangan yang baik, baru kita bisa mendapatkan pasangan yang baik juga, gitu loh. Wow. Ya, dengan memahami ini, kamu nantinya ketika kamu berhasil move on, kamu nggak lagi jatuh ke memilih hubungan yang salah, gitu. Ya, kamu akan memilih hubungan yang lebih baik. Bener. Saling memajukan diri. Gitu loh, Will. Jadi ketika di saat kita putus dari mantan sebelumnya, fokus mungkin perbaiki diri sendiri dulu Teh Changse ya. Betul. Fokus meningkatkan kualitas diri dulu. Benar. Jangan mikirin entah harus move on atau perjuangin lagi. Fokus sama diri sendiri dulu. Niscaya kalau kita lebih baik dari sekarang, pasti ujungnya juga akan dapat jodoh yang lebih baik dari sebelumnya. Udah pasti begitu. Wow. Jadi jangan ketika kamu sedih, larut dalam kesedihan, biasanya orang larut dalam kesedihan mencari kesenangan di luar mungkin ya, distraction-nya lah. Mungkin cari sesuatu yang membahagiakan dia dengan cara mungkin minum-minum misalnya gitu. Cari temen yang nggak bener, nightlife dan segala macam misalnya. Kan itu jadinya ke arah yang salah. Iya, benar. Gitu ya. Bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah ya. Tambah masalah. Itu yang terjadi. Dan itu saya lihat banyak sekali anak muda mencari solusi atas masalahnya dengan membuat masalah baru. Nah, menyelesaikan masalah dengan nambah masalah. Salah tuh Salah. Jadi saran saya adalah ketika kamu benar-benar nggak tahu lagi harus gimana, kan ada tuh yang gagal move on dan akhirnya stres. Betul. Itu menurut saya ketika kita dewasa nanti, kita kenapa bisa terjadi begini? Karena kita belum punya pengalaman. Mendewasakan, dari proses ini adalah mendewasakan diri kita. Gitu. Nah kalau terjadi ini sama diri kita, saran saya adalah cari teman untuk ngobrol. Cari teman untuk bicara. Teman yang baik tentunya. Tentu yang bukan menjerumuskan kita. Betul sekali. Teman di mana? Teman di wihara lah. Di wihara. Gitu loh. Punya circle yang baik. Di sini kamu cerita. Di situ teman-teman kamu pasti tentunya akan memberikan nasihat yang baik, gitu loh. Ya. Nah, makanya penting banget untuk punya teman yang baik. Teman yang baik tadi ya. Teman yang wihara lah, gitu. Nah, dan tentu teman-teman semua apa yang tadi sampaikan tentang circle yang baik, teman yang baik itu ada di konten podcast juga ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek juga konten podcast kita yang lainnya. Benar. Dan juga teman-teman semua kalau mau dapetin dharma konten yang kayak begini nih, menarik, ringan, bermanfaat, berisi, boleh teman-teman untuk follow IG kita di sini nih ya. Jangan lupa semuanya. Oke, Teh Changse, kita balik lagi nih. Ini sebenarnya aku punya temen nih Teh Changse nih. Ya. Dia tuh baru putus, bukan baru ya, udah beberapa tahun lah kita bilang putus dari pacarnya. Jadi namanya Willy bukan? Waduh, bukan. Temen-temen gitu kan. Ada beberapa lah Teh Changse gitu. Kebetulan ceritanya sama nih gitu kan. Nah, gimana? Terus dia itu mungkin karena tadi Teh Changse bilang ekspektasi yang berlebihan, mungkin teringat kenangan yang indah gitu ya, sampai di titik dimana dia bingung Teh Changse, kapan sih seseorang tadi pasangan itu harus dia perjuangkan, atau udah move on tinggalkan, batasannya itu masih abu-abu gitu untuk dia. Dan mungkin ini banyak teman-teman kita yang anak muda ya, mungkin relate juga dengan kayak gini. Jadi maksudnya bingung antara masih nungguin dia, gitu harus kan? nungguin dia atau harus move on aja udah deh cari yang lain, pasangan yang lain gitu kan. Kapan gitu ya. Kapan gitu loh kita. Akhirnya kita udah deh gue gak mau lagi deh sama dia gitu ya. Benar. Okay. Nah, Will, ketika nungguin ketika nungguin itu perasaannya bahagia atau perasaannya justru stres? Kayaknya lebih ke stres kayaknya. Nungguinnya stres. Nungguinnya bukan dengan perasaan yang bahagia bahwa wah maybe one day kita bisa bersatu lagi. Nah, ada mungkin harapan ke sana. Ada harapan itu, tapi harapan itu disertai dengan perasaan stres dan takut. Juga, karena takut ujung-ujungnya malah hasilnya sia-sia mungkin. Zong gitu ya. Makanya
Kenapa saya tanya perasaannya bahagia atau perasaannya justru stres, merasa menderita justru dalam masa penantian itu. Kalau perasaannya bahagia, ya tungguin aja terus. Iya kan? Tapi kalau justru perasaannya adalah tidak bahagia, menderita, ngapain? Nah, benar. Kita buang waktu kita yang singkat ini di dunia untuk nungguin yang nggak jelas. Yang nggak pasti. Yang nggak pasti buat apaan? Benar. Emangnya kamu hidup hanya untuk dia? Wow. Apakah kamu begitu pertanyaan saya kepada orang tuamu? Wah, ini pertanyaan yang dalam juga nih. Apakah sampai orang tua yang melahirkan kamu, yang mencintai kamu dengan sungguh hati yang luar biasa kepada dirimu, apakah kamu mikirin segitunya buat orang tuamu? Iya, betul. Kalau jawabannya enggak, kamu udah kurang ajar sih sebenarnya. Wow. Udah agak-agak nggak berbakti nih. Itu dia. Lebih kurang ajar kan? Kurang ajar ya. Gitu. Iya. Jadi kamu kan harus pikirin nih. Menurut saya anak muda ketika kita sangat wajar ketika kita putus, kita sakit hati, kita nggak bisa move on, itu sangat wajar menurut saya. Tapi one day ketika kamu lihat diri kamu nih di saat ini nih di 5 tahun ke depan, kamu akan ketawa sama dirimu sendiri. Lihat deh 5 tahun lagi deh, kamu akan lihat kok gue bego banget ya. Iya. Bisa segitunya sama cewek ya. Bener. Kenapa bisa terjadi mungkin dan kenapa sih bisa ngomong gitu? I've been there. Wah, udah pernah ngalamin ya. Saya udah pernah ngalamin di sana. 5 tahun lagi ngeliat, goblok banget sih nih anak. Gitu kan? Ngatain diri sendiri gitu loh. Kenapa begitu sih? Gitu loh. Kalau kata orang, hari ini tragedi, di masa depan komedi. Exactly. Jadi lucu banget. Jadi kan kalau begitu dengan pemahaman seperti ini, berarti yang kita hari ini bilang adalah masalah yang sangat besar, itu sangat kecil di masa yang akan datang. Jadi proses ini kita nikmatin sebagai bagian dari pendewasaan diri kita. Sebagai bagian yang membuat kita menjadi bijaksana. Gitu loh. Bijaksana dalam memutuskan sesuatu, segala sesuatu. Gitu loh. Dengan pemahaman bahwa di dunia ini tidak ada yang selamanya, semua hanyalah sementara, kita akan memahami bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dalam setiap namanya kesenangan, pasti ada kesedihan. Nikmatin, jalanin dengan kegembiraan. Karena kita tahu ujungnya, ya, ketika kita memberikan yang terbaik pada setiap momennya, ujungnya kita tidak akan menyesal. Itu yang paling penting. Betul. Jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap kita memakai waktu yang ada ini justru memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita sayangi. Kita sayang, kita cintai. Kita cintai. Itu konteksnya bukan cuma pacar nih. Orang tua, teman-teman kita yang emang kalau kita sayang sama mereka, do your best saat ini juga, bukan nunggu nanti. Gitu, jangan nunggu nanti. Karena ketika kamu akhirnya larut dalam kesedihan, yang terjadi adalah hidup kamu berantakan. Jangan hidup kamu berantakan gara-gara orang yang bahkan nggak mikirin kita mungkin. nggak dalam lintas sedetik pun mikirin kita. Betul, benar. Bayangin coba, dia mungkin lagi makan sama pacar barunya. Waduh. Betul. Dia lagi happy banget karena dia dapetin hidupnya lagi. Betul. Sedangkan kita mikirnya dia, yang saya. Itu dia. Waduh. Itu dia. Jadi jangan. Ya. Nah itu saatnya kita untuk move on sih. Move on ya. Yes. Saatnya untuk move on. Saya ajak semua teman-teman untuk move on. Move on. Dan perbaiki diri dulu yang paling penting. Exactly. Perbaiki kualitas diri kita. Niscaya kalau kita udah bisa ningkatin diri kita tadi seperti kata yang saya bilang, kita akan menemukan jodoh yang lebih baik kok daripada sebelumnya. Gitu. Jadi nggak usah mikir jadi habis move on, jangan ya lu jadi orang itu terus gitu kan. Betul. Dengan kondisi itu. Karena dengan level kita di saat itu, inilah yang kita dapat. Benar. Jadi kita hanya akan mendapatkan pasangan yang kita layak dapatkan. Wah, dalam itu. Jadi kalau level kamu segini, kamu kemungkinan besar dapat pacar, kemungkinan levelnya sama atau di bawah dikit. Biasanya gitu. Tapi kalau kamu naik, maka pacarmu juga akan selevel ini atau at least di bawah dikit. Betul. Gitu lah. Benar. Itu yang terjadi di pengalaman saya. Dan saya ngelihat banyak orang seperti itu. Jadi layakkan diri kamu. Perbaiki diri kamu, ya kan? Berikan yang terbaik kepada diri kamu sendiri dan juga orang sekitar kamu. Maka ketika kualitasmu naik, level pasanganmu yang nanti akan datang ke dalam hidupmu
akan jauh lebih baik. Wah, luar biasa banget Tajangse. Oke, mungkin Tajangse, mungkin ini aja ya Tajangse yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semua, teman-teman sejalan semua. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman ya, diputusin pacar, kemudian nggak bisa move on, kayak tadi, tolong tulis di kolom komen ya. Siapa tahu ada juga yang jomblo juga dan menemukan pasangannya di kolom komen kita nggak tahu ya. Dan tentunya kalau ada topik-topik menarik lagi yang teman-teman pengen kita bahas, langsung aja tulis di bawah ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Dan jangan lupa dong like videonya kita. Oh betul, like, subscribe. Like ya kan, subscribe dan share ke teman-teman kalian gitu ya. Ini pasti ya Tajangse ya. Ntar aku akan share ke temanku tadi. Nah, yang nggak bisa move on itu, supaya dia tahu, dia sadar bahwa dirinya tuh, aduh gimana sih masa teman hayalan kayaknya itu. Teman beneran gitu. Oke gitu ya teman-teman semua. Thank you Tajangse, terima kasih teman-teman semua, teman-teman sejalan. Sampai jumpa di next episode.